Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang Karl Marx serta teorinya serta relevansinya dengan pendidikan hingga saat ini. Oke, langsung saja. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, politik, dan teoretikus sosial. Nah, kelahirannya itu beliau di Jerman, yang dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah modern. Nah, sepanjang hidupnya ini, Karl Marx menaruh perhatian besar kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat industri yang sedang berkembang pesat pada abad ke-19 bersama Friedrich Engels. Nah, ia kemudian menulis sejumlah karya penting seperti The Communist Manifesto dan Das Kapital. Nah, sampai hari ini masih menjadi rujukan utama dalam ilmu sosial kritis. Nah, pemikiran Karl Marx ini lahir dari keprihatinannya terhadap ketimpangan ekonomi, eksploitasi pekerja, serta struktur sosial yang menurutnya tidak adil. Nah, teori Karl Marx terutama berfokus kepada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika kehidupan sosial. Melalui konsep materialisme historis, Marx itu berpendapat bahwa perkembangan sejarah manusia itu tidak terutama digerakkan oleh ide atau politik, melainkan oleh struktur ekonomi dan cara masyarakat memproduksi kebutuhan hidupnya. Nah, perubahan besar dalam sejarah terjadi ketika ada pertentangan antara kekuatan produksi seperti teknologi dan keterampilan dengan hubungan produksi seperti sistem kepemilikan dan penguasaan alat produksi. Nah, pertentangan ini, penguasaan alat produksi, pertentangan tersebut kemudian menghasilkan konflik kelas yang bagi Marx merupakan motor utama perubahan sosial. Nah, dalam masyarakat kapitalis, konflik ini tampak jelas antara kelas pemilik modal atau bourgeois dan kepala kelas pekerja atau proletariat. Nah, yang hidup dari menjual tenaga kerjanya. Nah, dari kondisi tersebut, Marx juga menjelaskan konsep alienasi, yaitu terasingnya pekerja dari hasil kerjanya, dari potensi dirinya sebagai manusia dan dari manusia antar manusia lainnya. Nah, sehingga kemanusiaan mereka kerap terpinggirkan. Kritik Marx terhadap kapitalisme tidak semata-mata bertujuan mengganti sistem, tetapi juga untuk menunjukkan dampaknya terhadap kehidupan manusia, ketimpangan yang terus meningkat, eksploitasi, komodifikasi hampir segala aspek kehidupan, dan krisis ekonomi yang berulang. Nah, meskipun Marx hidup pada abad ke-19, namun pemikirannya tetap memiliki urgensi besar dalam memahami kondisi sosial kontemporer. Dunia saat ini masih dihadapkan pada ketimpangan ekonomi global yang semakin besar, di mana sebagian kecil kelompok elit menguasai sebagian besar kekayaan. Fenomena gig ekonomi, kontrak kerja tidak tetap, serta hilangnya jaminan sosial bagi pekerja menunjukkan bahwa proses proletarisasi yang digambarkan Marx masih relevan hingga saat ini. Bahkan isu ekologi seperti kerusakan lingkungan dan krisis iklim juga dapat dibaca melalui analisis Marx tentang ketidakseimbangan hubungan antara manusia dan alam akibat dorongan kapitalisme yang terus menuntut akumulasi keuntungan. Nah, dalam bidang pendidikan, pemikiran Marx memberikan perspektif yang kritis dan relevan, terutama ketika pendidikan biaya diperlakukan sebagai komoditas, biaya sekolah dan perguruan tinggi yang tinggi sekali, ketimpangan akses teknologi, serta kualitas pendidikannya yang berbeda antara si kaya dan si miskin. Nah, menunjukkan bahwa pendidikan seringkali memproduksi struktur kelas yang ada. Nah, dari sudut pandang Marx, hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan dapat berfungsi
Maksudnya dalam ini pandangan Marx itu menunjukkan bahwa sistem pendidikan itu dapat berfungsi mempertahankan struktur sosial ketimbang membebaskan manusia. Nah, pemikiran Marx mendorong munculnya tradisi pendidikan kritis yang menekankan pentingnya kesadaran sosial dan transformasi. Pendidikan tidak lagi dilihat sebagai proses transfer pengetahuan semata, tetapi sebagai upaya membentuk manusia yang mampu membaca realitas sosial secara kritis, memahami ketimpangan, dan terlibat dalam perubahan sosial. Nah, ide Marx tentang pembebasan manusia dari penindasan menginspirasi tokoh pendidikan seperti Paulo Freire yang menekankan pendidikan dialog, kesadaran kritis, dan pendidikan yang memanusiakan manusia. Dengan demikian, relevansi Marx dalam pendidikan saat ini itu terletak pada kemampuannya berpikir bahwa kemampuan Marx tersebut, maksudnya relevansi Marx dalam pendidikan saat ini terletak pada kemampuannya memberikan kerangka analisis untuk memahami ketidaksetaraan dan komersialisasi pendidikan, sekaligus menawarkan semangat untuk menciptakan proses belajar yang lebih humanis, kritis, dan berkeadilan sosial. Pemikiran Marx membantu kita melihat bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi alat reproduksi struktur sosial yang timpang, melainkan harus menjadi ruang untuk membangun kesadaran, memberdayakan manusia, dan mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang lebih adil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.